Perkenalkan, nama saya Angka Wijaya dengan NRP 2043241024. Saya dari kelas 4C. Perkenalkan, nama saya Angka Wijaya dengan NRP 2043241024 dari kelas 4C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas perbaikan mata kuliah Matematika Keuangan yang terdiri dari 3 topik utama, yaitu value of money, anuitas, amortisasi pinjaman, serta instrumen derivatif berupa opsi. Baik, saya akan mulai dari tugas pertama. Baik, pada bagian A1 membahas perhitungan present value. Diketahui terdapat dua pilihan hadiah, yaitu menerima 55 juta saat ini atau menerima 70 juta pada 4 tahun lagi dengan tingkat bunga 5% per tahun. Menggunakan rumus present value sebagai berikut. Diperoleh nilai sekarang dari 70 juta sebesar 50 juta 588 ribu sekian. Karena nilai ini itu lebih besar dibandingkan dengan 55 juta, maka pilihan menerima 70 juta 4 tahun lagi lebih menguntungkan secara finansial. Selanjutnya pada bagian A2 menghitung future value deposito. Dengan investasi awal 30 juta selama 5 tahun pada bunga majemuk 8% per tahun, diperoleh nilai akhirnya itu sebesar 44 juta 79.000 sekian. Hasil ini menunjukkan bahwasanya bunga majemuk itu mampu meningkatkan nilai investasi seiring berjalannya waktu. Selanjutnya pada bagian B1, saya menghitung besarnya setoran bulanan agar target tabungan 42 juta itu dapat tercapai dalam 30 bulan dengan bunga 0,6% per bulannya. Berdasarkan rumus anuitas sebagai berikut, diperoleh kebutuhan setoran sebesar Rp1.282.595 setiap bulan. Kemudian pada bagian kedua sendiri, apabila Laras menabung 1.200 setiap bulannya selama 30 bulan terus-menerus, maka saldo akhirnya hanya sekitar Rp39.356.400. Artinya jumlah tersebut belum mencapai target 42 juta, sehingga diperlukan setoran yang lebih besar. Dari tugas pertama dapat disimpulkan bahwasanya konsep time value of money dan juga anuitas sangat membantu dalam mengambil keputusan investasi maupun menyusun rencana keuangan secara lebih terstruktur. Pada tugas kedua, saya akan membahas amortisasi pinjaman dengan sistem anuitas. Diketahui, Yuga meminjam dana sebesar 36 juta dengan bunga 1,25% per bulannya selama 10 bulan. Berdasarkan rumus anuitas, diperoleh angsuran tetap sebesar 3.852.110 setiap bulannya. Selanjutnya dibuat juga tabel amortisasi yang mana menunjukkan pembagian angsuran menjadi komponen bunga dan pokok pada setiap periodenya. Terlihat bahwa pada bulan-bulan awal, porsi bunga itu masih cukup besar, sedangkan pembayaran pokoknya relatif kecil. Namun seiring berjalannya waktu, bunga semakin menurun dan juga pembayaran pokok semakin meningkat hingga pinjaman lunas pada bulan ke-10. Selanjutnya, total bunga yang dibayarkan selama masa pinjaman adalah sekitar Rp2.521.107. Grafik amortisasi juga memperlihatkan pola bahwasanya dengan jelas, yaitu batang bunga itu terus menurun, sementara batang pokok terus meningkat. Hal ini tentu terjadi karena bunga dihitung berdasarkan sisa pinjaman yang setiap bulannya itu semakin kecil. Dari tugas ini dapat disimpulkan bahwasanya sistem anuitas itu memberikan angsuran yang tetap, namun komposisi antara bunga dan juga pokoknya itu berubah setiap periode. Pada tugas ketiga, saya akan membahas instrumen derivatif berupa opsi. Pertama, dilakukan perhitungan laba dan juga rugi pembelian opsi call dengan strike price-nya itu Rp1.600 dengan preminya Rp55. Pada beberapa kemungkinan harga sahamnya saat jatuh tempo, hasilnya menunjukkan bahwa ketika harga saham masih berada di bawah strike price, pembeli mengalami kerugian sebesar premi yang telah dibayarkan, yaitu Rp55. Titik impasnya atau break even point terjadi pada harga saham Rp1.655. Setelah itu harga saham melewati titik tersebut, keuntungannya akan meningkat seiring kenaikan harga saham. Hal tersebut juga terlihat pada payoff diagram di sebelah kanan, di mana laba mulai meningkat secara linear setelah melewati titik impas. Grafik ini menunjukkan bahwasanya kerugian maksimum pembelian call hanya sebesar premi, sedangkan potensi keuntungannya itu masih tidak terbatas apabila harga saham terus meningkat. Selanjutnya dibahas juga kasus hedging menggunakan opsi put. Ketika harga saham turun menjadi Rp1.250, opsi put memberikan keuntungan sebesar Rp105. Keuntungan tersebut dapat mengurangi kerugian akibat penurunan harga saham, sehingga fungsi utama dari opsi put sebagai alat lindung nilai dapat terlihat dengan jelas. Dari tugas ini dapat disimpulkan juga bahwasanya instrumen derivatif itu tidak hanya digunakan untuk memperoleh keuntungan melalui spekulasi, tetapi juga sebagai sarana manajemen risiko ataupun hedging. Demikian presentasi tugas perbaikan matematika keuangan saya. Dari ketiga tugas tersebut, saya memperoleh pemahaman yang lebih baik lagi mengenai konsep nilai waktu uang, perhitungan anuitas, amortisasi pinjaman, serta instrumen derivatif khususnya opsi sebagai alat investasi maupun manajemen risiko. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Angka Wijaya, pamit undur diri. Terima kasih.